Shalom saudara, kembali bertemu dengan saya Pendeta Royal Purba menyapa sahabat-sahabat excellent. Hari ini topik yang mau kita bahas adalah obituari. Saudara, hari-hari ini banyak kita lihat saudara-saudara kita, orang-orang yang kita kasihi dipanggil Tuhan, saudara. Saudaraku, saya percaya memang mereka adalah orang-orang yang sudah menyelesaikan pertandingannya di muka bumi ini, saudara. Terlepas daripada apapun, jembatan, sakit penyakit yang menjemput mereka, saya percaya Tuhan tahu itu, saudara. Karena hanya ada dua bridge untuk bertemu dengan sang mempelai. Yang pertama meninggal dunia, yang kita sebut sering mati. Dan yang kedua adalah saudara pengangkatan, saudaraku yang kasih. Nah, berbicara tentang obituari, saya ingat satu ayat dikatakan dalam Ibrani 13 ayat yang ke-7. Janganlah lupa kepada pemimpin-pemimpinmu yang menyampaikan pesan Allah kepadamu. Perhatikanlah bagaimana mereka hidup dan bagaimana mereka mati, dan contohilah iman mereka. Ternyata saudaraku, obituari adalah rangkaian ketika kita masih hidup, ketika kita mati, ketika kita meninggalkan dunia, apa yang mau dicontoh orang kepada kita. Artinya, sejarah apa yang kita tinggalkan, saudara, ketika Tuhan memanggil kita kembali. Saya percaya bukan lamanya kita hidup, tapi apa yang kita tinggalkan, saudara. Saya teringat karena bulan-bulan ini saya membahas tentang satu pahlawan yang bernama Gideon. Bagaimana saudara Gideon yang menjadi pahlawan, yang disebut saudara penebang dan pemukul ini arti namanya, dan disebut dia adalah Yerubbaal, yang artinya adalah yang menghancurkan, yang memerangi mesbah-mesbah Baal dan Asera. Saudara, ternyata saudara, apa yang diruntuhkannya dibangunnya kembali pada saat saudara menjelang akhir hidupnya. Itu yang saya sebut sejarah. Saudara, hati-hati, ternyata apa yang saudara perangi, apa yang saudara runtuhkan, ketika saudara nggak bisa jaga iman, maka satu ketika saudara bisa membangunnya. Lihat, Gideon saudaraku yang kasih, lihat, dikumpulkannya saudara emas-emas dan anting-anting dikatakan, yaitu hasil jarahan dari orang Midian, dikumpulkan dan diminta dari rakyat. Waktu rakyat mau memilih dia menjadi pemimpin mereka, saudara. Dan dia satu permintaannya, dikumpulkannya anting-anting emas itu, saudara. Dan tahu saudara, buat apa? Dibuatnya menjadi patung berhala yang disebut efod. Gunanya apa efod itu, saudara? Untuk mengenang Gideon. Saudara lihat. Makanya akhirnya saudaraku yang kasih, obituari yang ditinggalkannya, orang-orang menyembah efod itu, saudara. Lihat. Akhir daripada hidupnya tragis, saudara. Kenapa? Ternyata saudaraku yang kasih, obituari kita itu bisa juga menentukan bagaimana satu komunitas, bagaimana satu bangsa, bagaimana saudara satu keluarga, saudara untuk seterusnya. Sepeninggal daripada Gideon, bangsa Israel berbalik, saudara, menjadi tidak setia kepada Tuhan dan tidak beribadah. Dan saudara, mereka menyembah yang namanya efod yang dibuat Gideon. Haleluya. Saudara, makanya saya katakan begini, saudara, di akhir hidup Gideon, saya melihat ada sedikit celah Gideon menjadi pemimpin yang transaksional. Kenapa, saudara? Dia mengumpulkan, saudara, yaitu emas-emas itu, dan dijadikannya untuk penyembahan, untuk saudara mengenang dirinya sendiri. Lihat, saudaraku, betapa mengerikan hidup seorang pahlawan yang gagah perkasa seperti Gideon. Makanya saya katakan kelemahan daripada pemimpin yang transaksional adalah apa, saudara? Jago atur strategi perang, tapi saudara yang kasih kadang-kadang tidak meninggalkan legacy, tidak meninggalkan value, tidak meninggalkan nilai-nilai kepada kepemimpinan atau orang yang dipimpinnya berikutnya, saudara yang kasih. Makanya mereka jadi liar, saudara yang kasih. Haleluya. Kenapa saya katakan pemimpin transaksional itu, saudara, begitu banyak kelemahannya? Sebab saudaraku yang kasih, tujuannya hanya pencapaian. Dan saudaraku yang kekasih, tujuan berikutnya adalah materi. Pada saat itu semakin banyak perang, semakin banyak jarahan. Mungkin saudara, itu probability yang pertama. Yang probability yang kedua adalah apa? Pada saat mereka perang,
maka saudara bisa menduduki satu tempat, bisa menduduki satu daerah, bisa saudara memenangkan daripada peperangan, maka pada saat itu dia punya nama, dia punya pencapaian yang lebih daripada yang lain. Nah, ketika orang-orang percaya, ketika Anda menjadi orang-orang yang hanya mengejar harta, mengejar saudara materi, dan mengejar pencapaian, maka satu ketika saudara akan mengesampingkan yang namanya nilai-nilai. Kita belajar banyak daripada Gideon ini. Makanya saya sebutkan di akhir daripada renungan kita ini tentang obituari ini, yang paling menyedihkan kalau saya baca Alkitab, Alkitab mengatakan yang terdahulu menjadi terkemudian, saudara. Saya percaya orang-orang percaya yang mendengarkan firman ini, kita tidak ada yang seperti itu. Kita tetap, saudaraku yang kasih, orang yang dipakai Tuhan sampai akhir nanti. Sebab itu Rasul Paulus berkata dalam Galatia 4:8-9, apakah kamu lebih baik setelah mengenal Allah daripada sebelum mengenal Allah? Apakah kamu kembali kepada roh yang lemah dan miskin itu? Saudara, jangan pernah kembali kepada roh yang lemah itu dan miskin pula. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dan cinta Tuhan, sahabat-sahabat excellent, gajah mati meninggalkan yang namanya gading. Saudara, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama, saudara, yaitu nama baik. Sebab itu firman di bawah ini mengatakan, saudara, nama baik itu lebih berharga, saudara, daripada kekayaan besar, daripada emas dan perak. Dari saya, Pendeta Royal Purba, menyapa sahabat-sahabat excellent. God bless you all.